Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Yayasan Ashifa Al Khairiyah, Assalamualaikum. Saya Gigi Pamungkas dan di sebelah saya tukang sampah tukang sampah Dudi Apriliadi. ya, Bapak Dudi Apriliadi, pegiat pecinta lingkungan, langsung didatangkan dari Kota Serang, Provinsi Banten. Pak Dudi, Ya. ini Ashifa itu ada satu masalah, yaitu masalahnya tentang kita belum bisa mengelola sampah, baik yang organik, non organik, maupun yang layak buang gitu ya, agar sampah-sampah yang dibuang baik dari sekolah, dari warga-warga yang tinggal di Ashifa gitu kan, itu bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana Pak Dudi bisa kemudian menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Ashifa ini? Memang sampah ini sebenarnya kan masalah universal ya, masalah Indonesia, yang kebetulan saya tertarik tentang sampah ini baru 6 tahun. Dan saya aplikasikan dengan berbagai cara, metode yang sehemat mungkin. Dan alhamdulillah saya di sini diundang oleh Ashifa juga. Setelah diundang, dipaparkan masalah, kendala dan yang lain-lainnya, dan saya terjun ke lapangan melihat areanya, melihat kebiasaan di dapurnya, melihat kebiasaan di perumahannya seperti apa. Ternyata masalah sampah itu ternyata dari human error. Intinya dari kesalahan manusianya itu sendiri. Apa kesalahannya? Tidak pernah sadar ingin memilah sampah dari rumah. Sepintar apapun kebijakan, sekuat apapun peraturan, bahkan dinasnya, selagi masyarakatnya tidak mau paham tentang bagaimana memilah sampah dari rumah, itu tidak bakal ada solusi. Tapi ada cara lain untuk mengajak seperti itu. Makanya saya di Ashifa, kalau mungkin diizinkan, saya ingin merubah mindset-nya dulu. Di sini ada mindset, merubah pola pikir. Kalau kita hanya menyuruh, mengajak, memerintah itu mungkin sudah lazim dan sering dilakukan. Apa dampaknya? Tidak mungkin masyarakat nurut. Karena tidak ada contoh yang bisa berbuat, yang bisa dilihat oleh masyarakat sebagai pionir. Semuanya hanya bisa ngajak dengan ucapan, tapi tidak pernah mencontohkan dengan kelakuan di lapangan. Yang kedua, kekurangan kita itu. Tapi semua itu kami tepis dengan anti mainstream tadi. Ternyata kita mau mencoba, semua ada solusi, insya Allah. Dan alhamdulillah di sini saya menggunakan metode alami, metode biokonversi Magot BSF. Saya menggunakan mesin dari hewan, hewannya adalah lalat hitam dari Amerika Selatan yang bertelur menjadi larva BSF. Itulah larva yang setiap harinya per 1 kilonya butuh makan 7 kilo. Satu larva itu? Ya, oh, 1 kilo larva itu. Ya. Ya mudah-mudahan walaupun baru 1 minggu Pak. Alhamdulillah progres kami dalam 1 minggu ini bisa menyelesaikan sampah 5,8 ton. Tapi betul sisa teman-teman pegawai Ashifa, bahwa ya saat ini kita dulu kita membuang sampah itu ke luar Ashifa ya, tepatnya ke Jalupang gitu ya, TPS akhir, TPA lah ya, tempat buangan akhir sampah di Subang, di Jalupang. Nah, mulai 1 minggu ini gitu ya, kita sudah tidak lagi membuang sampah itu keluar, tetapi pure semua sampah yang ada dihasilkan setiap harinya oleh warga Ashifa itu semuanya kita olah semua ya Pak ya. Baik yang organik, non organik, dan B3. yang B3. Nah, saya mau bertanya dulu tentang yang non organik ya Pak. Untuk sampah non organik ini gimana Pak cara mengolahnya? Kalau non organik kan mungkin sebagian itu sudah terjawab dengan banyaknya para pemulung, dengan banyaknya para pengepul. Apa non organik? Jenisnya bisa plastik, karton, PVC, besi. Itu sudah bisa secara langsung diuangkan. Itu tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak perlu lagi kita olah. Karena kita tadi hanya percepatan mengentaskan sampah bau. Yang selain itu non organik bisa dijadikan kriya. Apa itu kriya? Kriya itu kerajinan. Kerajinan tangan yang dibuat dari sampah non organik.
seperti pas bunga. Oh tadi pas bunganya udah ditinggal di kantor mungkin di kita. atas sana kelihatan ya. Oh ya itu. Ini dari bahan non organik dari jenis baju atau kain bekas lah. Tergantung kita mau pakai apa, mau pakai pot bisa, mau pakai Ini cup. hasil sampah dari satu pekan ini ya? Ya mungkin 1 hari lah ya. Ya 1 hari inilah ini udah ada hasil produk sampah-sampah organik. Dan juga ada ini apa? Ada biodisinfektan. Ini ya. Ya. Nah ini teman-teman warga Asipa, ini hasil Pembakaran sampah. hasil pembakaran sampah non organik, namanya Biodisinfektan biodisinfektan atau asap cair, atau asap cair yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau, membunuh bakteri. Ini bisa juga untuk pengering luka, malah untuk sakit gigi pun bisa ini dari sampah. Ya makanya insya Allah mulai ke depan apabila suka dibiasakan menyemprot lingkungan, katanya sih untuk membersihkan virus, nggak usah beli lagi deh, belilah ke tempat sampah Asipa, semua sudah tersedia. Kalau ini Itu fermentasi, kalau bahasa Sundanya peyeumisasi. biomisasi, Ya. hasil fermentasi sampah non organik ya? Iya, Sampah non organik. Jadi gimana ini Ya. cara bikinnya nih? ya bikinnya mudah aja sih, cuman kalau saya keluarkan sekarang itu rahasia perusahaan. Ya minimal mau tertarik mengolah sampah, Ya. dan ujung-ujungnya pasti jadi uang. Ya. Kalau ngomong mengenai teknis pembuatan nanti kita berdua saja. Karena ini pasti Ya, dilihat orang ya. banyak. Bukan pelit ilmu, Ya. tapi saya menantang Anda sejauh mana Anda tertarik tentang masalah sampah. Ya. Gitu. Nah, kalau non organik bisa menghasilkan apa? Biodisinfektan. Disinfektan. Kalau organik salah satunya bisa menjadi Pupuk cair, pupuk cair dan pupuk padat. Nah, ini yang tadi ditampilkan itu adalah pupuk cair. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasil olahan dari sampah organik yang dikelola itu berupa ada maggot ya. Maggotnya mungkin bisa ditampilkan Mas Gatot di mana? Nah, itu adalah maggot yang sedang ya, yang sedang memakan sampah organik, dan dia maggotnya sendiri bisa dijual ya, bisa dijual untuk pakan ternak, pakan ternak lah, ternak ayam, unggas, ikan dan lain sebagainya. Kemudian selain maggot yang hidupnya itu juga organik yang sudah tidak dimakan lagi oleh maggot itu juga jadi pupuk, berupa pupuk itu Mas, yang pupuk organik namanya ya, yang itu tuh Pupuk di bawah. padat. Nah itu adalah pupuk organik hasil apa yang namanya, hasil Kasgot. kasgot namanya. Itu bekas maggot. Oh. Bekas maggot ya, bekas maggot yang sudah dimakan. Jadi semua sampah yang Bapak Ibu hasilkan dari rumah tangga, dari sekolah itu ternyata dia itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai gitu ya. Iya. Jangan sampai kemudian kita punya sampah tapi ya sudah dibuang ke tempat lain gitu kan. Ternyata dari sampah yang kita buang itu bisa memberikan nilai tambah lah buat kita gitu ya. Boleh menambahkan ya. Silakan Pak Dudi. Jadi mungkin tadi di Bapak ini sebagai mungkin manajemen lah ya, salah satu manajemen di Asipa. Kalau saya dari praktisi hanya ingin menitip kalimat saja sih, bukan menyuruh, awas kita takut salah. Kita ingin Asipa lebih baik. Ya. Kita ingin menuntaskan sampah di Asipa lebih baik. Bantu saya dengan Anda sekalian di Asipa sini untuk memilah sampah Anda dari rumah sendiri. Itu masalahnya. Siap. Mau ngomong panjang lebar, mau produk apapun, tanpa kesadaran dari diri kita itu mustahil. Ternyata tidak ada sampah yang tidak bermanfaat. Semua sampah punya manfaat, semua punya nilai jual, punya nilai edukasi. Itu saya hanya minta bantu oleh semua warga Asipa ini, pilihlah sampah Anda mulai dari rumah Anda sendiri. Insya Allah Asipa akan terlihat progresnya. Siap. Karena bersih itu ajaran kita, agama Islam. Siap. Kalau sudah dibersihkan, pasti hati kita bersih. Tempat sampahnya pun pasti bersih. Ya. Kenapa di sini ornamen banyak?
karena saya merubah tempat sampah kumuh, Ya. saya merubah tempat sampah bau. Tempat sampah di sini harus menjadi studio kreatif. Betul. Itu aja. Siap. Jadi itu teman-teman warga Asipa, pesan yang penting buat kita semua dari Pak Dudi adalah bahwa pastikan diri kita membuang sampah gitu kan, dengan cara memilah-milah sampah dengan benar ya. Pisahkan organik dengan organik dan non organik dengan non organik. Waktu saya pertama kali datang ke sini, saya masih ingat gitu ya, pakai masker sampai 2 kali muntah gitu ya. Nah, hari ini saya datang lagi ke sini, masker sudah dibuka, jadi sudah tidak lagi baunya menyengat seperti yang ketika saya pertama kali datang ke sini. Baik, itu mungkin sedikit bincang-bincang apa ya, bincang-bincang. Ya moles Pak. Ngobrol Ngobrol lesehan lah ya bareng. Kalau nggak Pak ngopi Dudi. deh. Ngopinya nggak ada nih. Ngobrol perkara iman. Oh, ngobrol perkara iman. Dengan Pak Dudi ya. Ya, kita langsung datangkan dari Serang. Terima kasih Pak Dudi atas Sama-sama. waktunya. Kita dukung Zero Waste untuk sampah di Asipa gitu ya. Iya. Bahwa Asipa insya Allah ke depan sudah tidak ada lagi sampah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemat, salam sehat, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.